Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pondok pesantren di Indonesia ada yang sudah berdiri ratusan tahun lalu dan aktif hingga kini. Pondok pesantren Al-Khozini adalah salah satu pondok pesantren yang kini usianya sudah 1 abad. Saksikan dalam segmen Benang Merah, uzurnya Ponpes kita. Tragedi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah akan banyaknya bangunan pondok pesantren yang tergolong kuno. Tercatat lembaga pesantren ada 344.000, sementara pesantren dengan asrama sebanyak 42.000 lebih. Teman-teman sekalian, jumlah lembaga sektor pesantren, lembaganya aja 344.130 lembaganya. Nah, yang pesantren saja, yang pesantren tentu dengan asrama, sistemnya itu 42.369. 42.369. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pondok pesantren di Indonesia ada yang sudah berdiri ratusan tahun lalu dan aktif hingga kini. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, ternyata pesantren di Jawa ada yang sudah berusia 200 tahun, sementara di Sulawesi Selatan teridentifikasi ada yang menyentuh 100 tahun. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Napakra, kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Pondok pesantren Al-Khozini adalah salah satu pondok pesantren yang kini usianya sudah menginjak 1 abad. Pesantren ini berdiri antara tahun 1915, 1920, dan lebih dikenal sebagai pesantren Buduran karena berlokasi di Desa Buduran. Banyak santri yang mondok di pesantren Al-Khozini dikenal memiliki tradisi turun-menurun baik dari pengasuh maupun santrinya yang melanjutkan tradisi keluarga hingga ke generasi berikutnya. Malah 2026 ini menjelang 1 abad lembaga pesantren Al-Khozini. Mungkin jadi apa enggak kurang tahu, karena sejak kejadian ini mungkin dibatalkan ulang tahun. Ada rencana perayaan 1 abad gitu, Mas. Kalau dulu Pak, di zamannya Bapak seperti apa sih gambaran bangunannya Pak dibanding dengan saat ini Pak? Ya, namanya santri itu tambah banyak Mas, ya mungkin pengembangan lokal itu kan kurang. Jadi karena tempatnya sempit mungkin harus lari ke atas kan gitu. Duka pondok pesantren Al-Khozini juga menjadi pilu yang dirasakan pondok pesantren lainnya di tanah air. Ratusan santri pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menggelar sholat goib dan pembacaan surat Yasin serta tahlil untuk puluhan santri yang meninggal dunia. Pondok pesantren Bahrul Ulum sendiri didirikan oleh Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soiha pada tahun 1838, yang artinya usia pondok pesantren Bahrul Ulum sudah menginjak 187 tahun. Robohnya pesantren Al-Khozini di Buduran menjadi pelajaran bagi seluruh pesantren untuk berhati-hati. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah takdir dan kehendak Allah. Akan tetapi kami juga yang menjadi pembina di salah satu pesantren yang ada di Tambak Beras, Kabupaten Jombang, ini menjadi muhasabah
menjadi muhasabah besar bagi kami. Bagaimana kami mengelola pesantren ini harus dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan ketelitian. Pondok pesantren yang belakangan ramai diperbincangkan, Lirboyo, juga merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia di kota Kediri, Jawa Timur. Ponpes Lirboyo berdiri sejak tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pesantren ini menjadi salah satu pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, pesantren Lirboyo selalu mengedepankan gotong royong yang kemudian tetap dijaga hingga saat ini. Dengan jumlah santri yang mencapai hampir 50.000 orang, keamanan dan kekuatan bangunan menjadi perhatian utama pihak pesantren. Setiap renovasi dilakukan agar fasilitas tetap kokoh dan nyaman untuk para santri yang tinggal di dalamnya. Jadi dulu di Lirboyo punya tradisi ketika bangun pondok itu dilakukan oleh para santri sendiri. Jadi Mbah Abdul Karim ketika pertama kali merintis pesantren ini, tugasnya yang ngaji. Kemudian kamar-kamar itu yang bangun santri-santri sendiri dari masing-masing. Semisal dari Blitar itu bangun kamar sendiri, dari Magelang bangun kamar sendiri, dari Cirebon bangun kamar sendiri. Nah, dulu memang belum termanage secara bagus, dulu masih dilakukan oleh kedaerahan. Dan Lirboyo sekarang itu santrinya ada 40.000 ya, yang mungkin di sana sekitar kita kira 20.000 lah. Itu kan membutuhkan ruang kelas dan juga asrama yang sangat banyak. Dari 42.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan baru 50 pesantren yang memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dengan ini, Kemenpu pun harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya agar ada sinergi antar kementerian. Kerjasama yang penting guna memastikan infrastruktur di pesantren benar-benar memadai dan layak. Kita sampling di provinsi-provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar, dan seterusnya. Tadi juga mendapat arahan dari Pak Menko PM, dari Sumsel, Provinsi Selatan, dan seterusnya. Nah, sementara kita sampling dulu. Yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Jadi kita kerja paralel, mana yang bisa kita kerjakan hari ini kita kerjakan. Nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Yang rawan Mbak, yang rawan supaya kejadian seperti ini sudah tidak terulang lagi. Guna mengantisipasi insiden mengerikan serupa Ponpes Al-Husini, pemerintah pun mengambil langkah untuk melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren yang dianggap memiliki kerawanan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Harapannya seluruh gedung di pondok pesantren memenuhi standar ideal jangka panjang.